Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai latihan soal P3K untuk formasi perawat tahun 2023. Dengan materi pembahasan pada video kali ini adalah tentang keperawatan komunitas, di mana materi ini adalah salah satu materi yang diujikan pada seleksi P3K tahun kemarin, dan tidak menutup kemungkinan akan diujikan lagi pada seleksi tahun ini. Jadi buat semuanya, tonton terus video ini sampai selesai ya, dan gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Perawat Puskesmas A bersama kader kesehatan melakukan screening kesehatan di wilayah desa binaannya untuk mengetahui status kesehatan masyarakat di desa tersebut. Dari hasil screening, diketahui 4% remaja di sana tidak bersekolah, 60% remaja merokok, 30% remaja suka pulang malam dan tidak ada kegiatan yang produktif. Dari data di atas, apa diagnosa komunitas yang bisa diangkat? A. Manajemen kesehatan tidak efektif. B. Perilaku kesehatan cenderung beresiko. C. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. D. Defisit kesehatan komunitas. Atau E. Kesiapan manajemen kesehatan. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita memberikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih jawaban yang benar. Oke, langsung saja kita masuk pembahasannya ya teman-teman. Sebelum kita bahas soal ini, di sini kita akan bahas dulu diagnosa komunitas ini agar teman-teman bila mendapatkan soal serupa bisa menentukan diagnosa yang tepat. Kita mulai dari opsi A. Di sini ada manajemen kesehatan tidak efektif. Nah, untuk diagnosa ini bisa diangkat apabila adanya data-data yang mengarah pada permasalahan kesehatan atau pengobatan yang tidak efektif dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika pasien dianjurkan untuk rutin minum obat atau ketika pasien dianjurkan untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya di Fasyankes, tetapi mereka tidak mau atau tidak mampu. Ini bisa jadi memang belum ada niatan dari masing-masing individu atau kondisi atau demografi Fasyankes yang jauh dari masyarakat. Kemudian opsi B, di sini ada perilaku kesehatan cenderung beresiko. Nah, untuk diagnosa ini bisa diangkat apabila adanya data-data yang menunjukkan perilaku maladaptif, namun biasanya di dalam soal belum ada masalah kesehatan yang muncul, tapi ada data-data yang mengarah pada perilaku tidak sehat. Kemudian opsi C, di sini ada diagnosa pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Untuk diagnosa ini bisa diangkat apabila adanya data yang menunjukkan permasalahan kesehatan, tetapi tidak ada atau belum ada upaya untuk menjaga gaya hidup sehat. Biasanya di dalam soal disertai kurangnya keinginan masyarakat untuk mencari bantuan untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang ada. Berikutnya opsi D, di sini ada defisit kesehatan komunitas. Diagnosa ini bisa diangkat apabila adanya data-data yang menyebutkan dalam komunitas sudah ada permasalahan kesehatan, namun belum ada program untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau sudah ada program, namun program tersebut belum berjalan secara efektif. Dan yang terakhir di sini ada diagnosa kesiapan manajemen kesehatan. Untuk diagnosa ini bisa diangkat apabila adanya data yang mengarah pada perubahan perilaku yang sudah adaptif. Misalnya sudah ada kemauan atau upaya dari masyarakat untuk merubah gaya hidup yang lebih sehat. Oke, sekarang kita kembali pada pembahasan di soal ini ya teman-teman. Di sini data fokusnya adalah 4% remaja di sana tidak bersekolah, 60% remaja merokok, dan 30% remaja suka pulang malam. Dari data tersebut, kita bisa fokuskan pada yang 60% remaja merokok. Ini merupakan perilaku yang tidak sehat ya teman-teman. Meskipun pada soal di sini belum muncul adanya masalah kesehatan, namun data-data tersebut mengarah pada perilaku yang berisiko memunculkan masalah kesehatan. Jadi dari 5 opsi ini, opsi yang tepat adalah opsi B, yaitu penegakan diagnosa komunitas, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Oke, sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita mau menginfokan salah satu platform penyedia latihan soal P3K yang bisa teman-teman ikuti untuk memantapkan diri menghadapi seleksi P3K tahun ini. Platform tersebut adalah Nip Warrior. Berikut ini adalah tampilan dari platform Nip Warrior. Di sini ada beberapa formasi seperti dokter umum, perawat terampil, perawat ahli, bidan, penyuluh kesehatan, epidemiologi, dan yang lainnya. Sebagai contoh, di sini kita buka untuk formasi perawat terampil. Jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan diantaranya. Yang pertama, pembahasan soal bersama mentor melalui Zoom. Kemudian 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. 4 paket tryout kemampuan teknis perawat.
4 paket rawat manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Selain itu, teman-teman juga mendapatkan PDF materi, baik itu tentang kesehatan umum maupun perawat terampil. Selain itu juga, teman-teman juga difasilitasi grup WhatsApp dan free konsultasi dengan tim NIP Warrior. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik saja linknya di deskripsi video ini. Oke, kita kembali ke materi video kita ya teman-teman. Oke, untuk soal nomor 1 tentang diagnosa komunitas, teman-teman sudah paham ya. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Seorang perawat komunitas melakukan survei kesehatan pada 6 posyandu yang ada di desa binaannya. Dari hasil survei, didapatkan data 10% balita ada di garis kuning, 65% ibu balita tidak mengetahui gizi seimbang untuk balita, 40% ibu balita hanya memberi makan anaknya dengan nasi dan kuah sayur. Pertanyaannya, apakah intervensi yang tepat dilakukan pada kasus di atas? A. Memberi makanan tambahan pada balita. B. Menganjurkan balita makan sedikit tapi sering. C. Memberikan pendidikan tentang gizi seimbang. D. Memberikan balita banyak minum. Atau E. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini untuk menentukan intervensi yang tepat, kita harus tahu terlebih dahulu apa masalah yang terjadi pada kasus. Nah, di sini data fokusnya adalah 10 balita ada di garis kuning, 65% ibu balita tidak mengetahui gizi seimbang untuk balita, dan 40% ibu balita hanya memberikan makan anaknya dengan nasi dan kuah sayur. Jadi dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah yang ada adalah kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi seimbang ya teman-teman. Karena ada 65% ibu yang tidak mengetahui tentang gizi seimbang. Sedangkan untuk data pertama tentang 10 balita yang ada di garis kuning, dan data ketiga yaitu 40% ibu balita hanya memberi makan anaknya dengan nasi dan kuah sayur. Ini merupakan dampak dari data kedua karena ibu kurang pengetahuan tentang gizi seimbang pada balita. Maka dari itu, intervensi yang tepat adalah memberikan pendidikan gizi seimbang pada ibu balita. Jadi yang tepat adalah opsi C teman-teman ya. Oke, sekarang kita bahas untuk opsinya ya teman-teman. Untuk opsi A, ini memberi makanan tambahan balita. Ini sebenarnya adalah tindakan yang tepat, tetapi hal ini bukan merupakan intervensi keperawatan mandiri. Jadi tugasnya perawat pada opsi A ini adalah melakukan kolaborasi dengan lintas program dan lintas sektor. Perawat bisa berkolaborasi dengan pengelola program gizi dan perangkat desa setempat untuk mengusulkan pemberian makanan tambahan pada balita. Kemudian opsi B, di sini ada menganjurkan balita makan sedikit tapi sering. Nah, di sini data fokus pada soal tidak mengarah pada opsi B ini ya teman-teman. Karena intervensi menganjurkan balita makan sedikit tapi sering ini adalah untuk balita yang mempunyai masalah pada sistem pencernaan. Kemudian opsi D dan opsi E, ini memberikan balita banyak minum dan menganjurkan ibu memberikan ASI eksklusif. Ini juga pada soal tidak ada data yang mengarah pada masalah balita dehidrasi maupun tentang ASI eksklusif. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Seorang perawat melakukan screening pada suatu sekolah menengah pertama dan mendapatkan data 55% remaja putri mengalami anemia. Lebih lanjut, perawat membagikan kuesioner untuk menilai pengetahuan siswa tentang anemia. Dari hasil kuesioner, ternyata 70% dari siswa memiliki pengetahuan yang kurang tentang anemia. Oleh karena itu, perawat melakukan penyuluhan kesehatan tentang anemia di sekolah tersebut. Dalam kasus ini, perawat berperan sebagai A. Edukator, B. Manajer kasus, C. Advokat, D. Penemu kasus, atau E. Konselor. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Di sini data fokusnya adalah perawat melakukan penyuluhan kesehatan tentang anemia di sekolah. Tindakan penyuluhan ini dilatar belakangi dengan minimnya atau kurangnya pengetahuan siswa tentang anemia, sehingga peran perawat di sini adalah sebagai edukator ya teman-teman, atau pendidik, yang tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan siswa tentang anemia dengan harapan remaja putri yang mengalami anemia di SMP tersebut bisa berkurang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perawat melakukan pengkajian pada masyarakat desa M pasca terjadi bencana gunung meletus 1 bulan yang lalu. Hasil pengkajian, banyak masyarakat mengalami masalah kesehatan pasca bencana. Beberapa masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa. Mereka merasa tidak berdaya karena tidak memiliki harta benda dan kurangnya bantuan dari pemerintah. Dari kasus tersebut, masalah yang dialami masyarakat tersebut adalah A. Manajemen kesehatan tidak efektif, B. Perilaku kesehatan cenderung beresiko, C. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif, D.
Defisit kesehatan komunitas atau E, coping komunitas tidak efektif. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Untuk kriteria diagnosa keperawatan komunitas ini sudah kita bahas di nomor 1 tadi ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja lihat data fokus pada kasusnya. Di sini data fokus pada kasus adalah masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa. Mereka merasa tidak berdaya karena tidak memiliki harta benda dan kurangnya bantuan dari pemerintah pasca terjadi bencana. Nah, dari sini dapat kita angkat diagnosa komunitas yang tepat adalah coping komunitas tidak efektif. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Oke, sementara cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos pada seleksi P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.